Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya di rumah? Dan dalam keadaan sehat ya. Salawat serta salam tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustaz Asep dengan pelajaran tema kelas 5, tema 4 ya. Baik, anak-anak yang sebelum melaksanakan sholat duha dan berdoa membaca surah Al-Fatihah, silakan di rumah langsung sholat duha dan membaca surah Al-Fatihah. Baik, hari ini kita bertemu lagi pada tema 4, dibuka halaman 20 ya. Halaman 20 di sini ada kita mengulang kemarin jenis-jenis pantun. Nah, berdasarkan usianya, pantun itu ada 3. Pantun untuk anak-anak, pantun untuk orang muda, dan pantun untuk orang tua. Ya, untuk pantun anak-anak itu biasanya lebih ceria, ya, lebih membuat anak-anak itu suka mendengarnya. Kalau kamu nonton Jarjit itu, ya itulah pantun anak-anak. Tapi Jarjit itu pantun Malaysia ya, bukan pantun Indonesia. Kemudian pantun orang muda dan orang tua itu cenderung nasihat. Nasihat tentang agama, nasihat tentang berbuat baik, seperti itu. Kemudian berdasarkan isinya, pantun itu dibagi menjadi 4. Pantun jenaka, pantun yang lucu, pantun nasihat untuk menasihati, pantun teka-teki yang kita harus menebak nih, itu isinya apa. Dan pantun agama yang untuk mengajarkan agama kepada kita, seperti sholat 5 waktu, puasa, seperti itu. Nah, tugas yang pertama anak-anak, contoh Ustadz bacakan di halaman 21 yang A. Ambil segulung rotan saga, sudah diambil, mari diurut. Duduk termenung si harimau tua, melihat kambing mencabut janggut. Nah, ini merupakan jenis pantun apa? Ini jenis pantun jenaka atau lucu ya. Nah, silakan tugas yang pertama. Ini ya, ada tabel, ada atau 6 atau 5 pantun ini. Anak-anak cari itu tersebut pantun jenaka kah, pantun teka-teki, pantun nasihat atau pantun agama ya. Nanti ditulis, dibuat kolom. Kemudian selanjutnya pada halaman 25 kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah untuk menjaga lingkungan menjadi bersih ya. Apabila di rumah kita pasti membantu orang tua untuk menyapu, mengepel, mengelap jendela, ya kan, merapikan tempat tidur, ya. Kita tidak boleh malas, harus membantu orang tua setiap hari, ya. Meskipun hanya mencuci piring atau menjemur baju itu adalah membantu itu dan adalah kewajiban kita. Nah, sekarang ini di sekolah, apa sih tugas siswa di sekolah? Yang pertama, tugasnya yaitu melaksanakan piket, menyapu kelas, mengepel, memastikan pintunya terbuka, ya kan? Jendelanya sudah bersih, papan tulisnya bersih, meja siswa dan gurunya rapi. Nah, itu tugas siswa. Kemudian kalau di luar kelas, terasnya disapu, di halamannya bila ada rumput dicabut, bila ada sampah diambil dan dibuang sesuai tempatnya. Nah, itulah tugas-tugas dan kewajiban siswa di sekolah. Sekarang anak-anak tulis kewajiban sekolah tadi ya, seperti di kolom halaman 26 ini ya, ada 5 kewajiban. Apa saja sih kewajiban kita di sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah? Nah, tulis. Tugas yang kedua tulis di situ ya. Tuh. Kemudian pembelajaran terakhir yaitu pada halaman 31 dan 32 yaitu interaksi. Kita
Gimana pun pasti berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan keluarga kita. Ada 5 macam interaksi seperti halaman 32. Nih ada 5. Yang pertama, interaksi antar individu. Misalkan satu orang bertemu satu orang, ini bercakap-cakap, bertanya-tanya, itu disebut interaksi antar individu. Ya, kita membeli roti, membeli pintol, paman pintol dengan kita, nah itulah interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi antar individu dan kelompok. Nah, contohnya adalah ini. Ada sebuah ceramah agama, seminar. Nah, itu. Individunya siapa? Individunya adalah satu tadi, penceramah, ustadz. Nah, kelompoknya siapa? Kelompok yang mendengarkan ceramah. Itu. Interaksi kelompok dan individu. Kemudian, interaksi antar kelompok itu adalah misal kelas 1, kelas 2, kelas 3 bersama-sama berbaris upacara. Nah, itu adalah interaksi antar kelompok. Nah, kemudian ada interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Contohnya ada suku Jawa, suku Banjar, suku Dayak berkumpul, bermusyawarah, ya, saling ramah tamah. Nah, itu adalah interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Kalau yang mengarah ke perpecahan, wah itu kurang bagus ya. Seperti kerusuhan, nah itu kurang bagus. Itu mengarah ke perpecahan. Nah, tugasnya anak-anak, tugas yang ketiga di halaman 34. Ini termasuk interaksi apa ya? Gambar 1, interaksi antar individu dengan individu kah? Antar kelompok kah? Atau interaksi mengarah ke persatuan kah? Nah, dilihati gambarnya ya dan orangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.